arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari katanya. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian bersemayam atau bertempat di atas. Itu pemahamannya, terjemahan, bukan paham yang sebenarnya. Kalau paham sebenarnya kita harus belajar ilmu tafsir. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينفقون إني هل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian bersemayam atau bertempat di atas. Itu pemahamannya, terjemahan, bukan paham yang sebenarnya. Kalau paham sebenarnya kita harus belajar ilmu tafsir. Aroda syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, kun jadilah, maka jadilah. Enggak butuh 6 hari. Nah, itu pahamnya. Kata summa stawa. 6 di sini bukan 6 hari, tapi Allah menciptakan 7 tingkatan surga, 7 tingkatan neraka, 7 lapis langit. Itu maksudnya. Bukan Allah menciptakan 6 hari, 7 hari. Makanya hari Minggu dikatakan Ahad, hari yang pertama. Hari kedua Yaumul Isnin, hari yang kedua. Yaumul Thulatha, hari yang ketiga. Itu bahasa Arab, ibu-ibu. Salah satu as-thulatha. Arbi'atu arba, hari yang keempat. Al-Khamis, hari kelima. Jadi, nah itu ayat pertama dikatakan di aras, di langit ketujuh. Kalau misalnya Allah itu di langit ketujuh, ini pakai logika saya. Kita berada di mana sekarang? Di rumah. Ya. Besar kita atau rumah? Besar rumah. Besar rumah. Kalau Allah itu di aras, berarti Allah lebih kecil daripada ciptaannya. Tuh paham. Ayat kedua mengatakan, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Bukan berarti Allah di mana-mana. Jangan sampai kita tergelincir pemikiran. Bukan Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, nanti pemahaman di kuburan ada Allah, di masjid ada, di kamar mandi ada Allah. Bukan itu pemahamannya. Pemahamannya dimanapun ada kita, Allah selalu bersama kita, selalu mengawasi kita. Itu aja. Allah selalu mengawasi kita. Tahu di mana CCTV Allah? Tahu. Kita ini selalu ada CCTV, ada di dalam diri kita. Apa itu CCTV Allah? CCTV Allah itu ruh yang ada di dalam diri kita. Selama dimanapun kita berada, kita tidak akan bisa menghindar dari pengetahuan atau pengawasan Allah. Makanya yang pertama kita belajar namanya iman atau rukun iman. Yang kedua belajar Islam, dikatakan rukun Islam. Yang ketiga ihsan. Ihsan ini ya ilmu yang paling tinggi untuk memantapkan, mengokohkan keimanan kita. Apa arti ihsan tadi? Anta'budullaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah, kita beribadah seolah-olah Allah melihat kita. Itu
Karena kita nggak mampu melihat Allah. Bagaimana caranya? Ini banyak kan pertanyaan-pertanyaan orang-orang liberal. Kalau Tuhan itu ada di mana? Engkau tidak bisa melihatnya. Nah, kita balik pertanyaannya. Kita yakin ada akal? Yakin ada akal? Yakin. Yakin. Bukti kita ada akal? Bisa berpikir. Apakah kita bisa melihat akal kita? Tidak. Berarti keyakinan itu tidak selalu kita lihat, akan tetapi kita rasakan. Begitu pula ruh. Kita bisa nggak ruh kita? Bisa ibu? Tidak. Tapi kita yakin ada ruh. Yakin. Yakin kalau nggak ada ruh kita meninggal. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita bisa merasakan. Nah, itu ibu ya. Angin, bisa kita lihat angin? Bisa kita rasakan? Kita pegang, bisa pegang angin? Enggak bisa. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi kita yakin. Dengan apa? Dengan rasa. Kita bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngobrol sama pejabat misalnya. Pengen nggak Bu ketemu pejabat? Pernah ketemu presiden? Pernah kemarin ya Bu ya? Senang nggak? Senang, apalagi kasih duit Bu ya. Kira-kira kalau diundang presiden khusus ke Istana Negara, senang nggak? Senang nggak? Senang. Senang diundang presiden. Ini kita diundang Allah ke masjid, kita nggak senang. Berarti ada masalah keimanan itu. Keimanan ini bukan kata-kata, tapi keimanan ini perbuatan. Banyak orang percaya tapi nggak yakin. Kalau semua keyakinan itu sama, tidak ada maksiat di dunia ini. Ketemu dompet di jalan, dompet. Wah, buka dulu, ada KTP-nya. Nah, yang pertama di hati ngomong begitu, kembalikan, bukan hati orang lain. Kan begitu Bu? Yang kedua setan masuk. Gak usah tinggal dikit. Ya, ambil aja uangnya. Kamu kan lagi butuh. Itu yang kedua setan. Disinilah berperang untuk membuktikan kita itu beriman atau tidak. Kita ambil, tergelincir, kita menjadi pengikut iblis. Kalau bukan karena iblis, kita itu masih di surga. Apa itu surga? Kebahagiaan di dalamnya. Kalau di Al-Quran itu diterangkan, Jannatul tajri min tahtihal anhar. Surga itu segala keindahan kenikmatan. Mandi kita pakai susu, pakai madu. Minumnya nggak pakai gelas, emas. Kendaraan kita sudah kilat. Sampai dikisahkan itu tidak ada kita buang air, meludah dan sebagainya. Karena di surga itu segala berbagai keindahan. Segitu Allah menjelaskan dalam Al-Quran, kita masih belum percaya. Benar nggak? Kalau percaya, sehari saya pagi-pagi bangun subuh, tahajud dulu, sholat fajar dulu, sholat isyraq dulu, sholat duha dulu. Kalau misalnya kita yakin, misalnya nih satu majelis ini, berapa orang ini? 50 orang ya? Ada nggak yang bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz satu hari? 5 hari. Satu hari? 5 hari bisa Bu? Karena Ibu mampunya 5 hari. Tapi kalau saya misalnya nih, saya kasih Pajero, siapa yang bisa menghatamkan satu hari 30 juz? Ada yang siap? Siap. Ada yang siap? Siap. Tidak. Siap. Ya, namanya manusia. Kalau sudah diiming-imingin, bagaimana pun caranya, bisa nggak bisa? Yang penting baca. Tapi karena berhubung itu Allah ngomongnya di Al-Quran, kita antara yakin nggak yakin. Beneran nggak sih? Ada gitu.
Makanya perkara-perkara keimanan ini harus kita buktikan, Bu. Apa kata Allah? Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Coba kita ujian Allah ini. Coba kita infak 1 juta. Ketemu pengemis 100.000. Pernah nggak? Saya yakin enggak. Kalau ada pengemis, kita belum makan, dicari dulu uang yang hati murah. Ya, atau yang kuning. Pernah kalau ketika pengemis ini 100.000, pernah nggak? Enggak. Makanya ada kisah cerita. Ini cuman cerita kiasan, perumpamaan. Uang 2.000 dengan uang 100.000. Ya. Uang 2.000 ini bersedih. Kenapa bersedih uang 2.000 ini? Dipegangnya di pasar, dipegang tukang beca, dipegang tukang sayur, dipegang tukang ojek. Sedih gak uang 2.000? Tukang sampah. Apa kata uang 2.000? Enak lu ya, bahasa gue. Enak lu ya uang 100.000 dipegangnya di bank-bank, yang jaga bank wangi-wangi, cantik-cantik, tempatnya disimpan rapi-rapi. Ada uang 100.000 di jemnya, ada nggak? Itu perumpamaan kita antara kita miskin sama orang kaya. Orang kaya nggak mau makan warteg. Apa warteg cuma 10.000, 15.000? Nggak level. Makan kita di mana? Di Begadang. Pernah makan Begadang? Satu porsi 100.000. Kita masuk makan rumah makan Padang, lihat dulu berapa harganya. Oh, 20.000 lah itu kalau awal. Kalau 100.000 kayak gitu lah. Tetapi uang 2.000 ya, dia nggak bersedih, Bu. 100.000, meskipun saya 2.000 dipegang sama pengemis, dipegang sama orang pasar, tapi saya masuk surga dijamin oleh Allah. Tahu kenapa? Uang 2.000 yakin dia masuk surga, sedangkan uang 100.000 meskipun dia di mall-mall, di bank, tapi dia nggak yakin masuk surga. Kenapa? Kenapa? Karena di kota amal nggak ada uang 100.000, banyaknya PT 2.000, 2.000, 5.000. Ini pertanda bahwa yang miskin ini banyak peluang untuk masuk surga. Dengan apa caranya? Dengan ibadah. Kita buat makan sehari 50.000 kadang susah, tapi Allah kasih jalan. Tahajud yang banyak, baca Quran yang banyak, sholat duha yang banyak. Kalau banyak rezeki sedekah, kalau nggak punya puasa. Begitu indah Islam. Jadi yang serba kekurangan jangan merasa dia itu hina. Jangan merasa lebih, jangan merasa dia takabur. Karena sifat merasa paling elok, paling rancak, paling kayo, ini namanya ujub. Iblis itu, ya, itu malaikat Allah. Ya. Apa penyebab iblis itu masuk neraka? Tahu? Kenapa iblis masuk neraka? Sombong. Gak mau dia menyembah Adam. Fasjudu li Adam illa iblis. Maka seluruh alam semesta ini sujud kepada Adam kecuali iblis. Kenapa? Saya tercipta dari api Allah, sedangkan Adam dari tanah. Karena merasa tadi bukan masalah tanah atau apinya, engkau tidak taat kepada aku, sedangkan aku memerintahkan engkau untuk sujud kepada Adam.